Halo para beban keluarga, selamat pagi, siang, malam. Sudahkah Anda lelah dengan ocehan keluarga Anda dan tetangga Anda hari ini? Let's go, temani pengangguran Anda dengan film yang satu ini, Gas Intro. Di mana film ini mengisahkan tentang pertempuran antara satu biji manusia super yang pernah menjadi intelijen dan para mafia narkoboy. Pada awal film diperlihatkan para polisi atau bisa disebut mamang-mamang buser yang mengintai para mafia narkoboy yang ingin bertransaksi di klub malam. Ketika barangnya akan diberikan pada mafia, tiba-tiba narkoboy jenis heroin itu diambil alih oleh wanita dancer ini. Ini dia tetek bengeknya, sebut saja namanya Santi. Scene berpindah di mana terlihat pria keren yang sangat dingin. Bahkan menurut buku Tatang Sutarma, saking dinginnya pria tersebut bisa mendinginkan emosi emak-emak ketika ditegur pada sen ke kiri malah beloknya ke kanan. Sebut saja namanya Taisik. Si Taisik ini memiliki toko pegadaian yang biasanya tagline-nya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Di mana Taisik ini sangat akrab dengan tetangga bocilnya yang bernama Somi. Bahkan Taisik sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Scene berpindah ketika Taisik sedang makan siang bersama Somi. Tiba-tiba ada emak-emak datang ke toko pegadaian untuk menggadaikan kamera dan menanyakan keberadaan Somi. Ternyata itu adalah emak dari Somi, seorang dancer klub malam yang telah mengambil narkoboy pada scan awal tadi. Di mana pada scene ini terlihat para mafia sedang berdiskusi tentang kehilangan barang haram pada klub malam itu. Ini dia bos mafianya yang bernama Oh Myung Gyu yang sedang memberikan pukulan pakuito kepada rekannya yang bernama Man Seok karena tidak becus menjaga barang haram yang telah hilang pada klub malam itu. Di sini diperlihatkan emaknya Somi sedang menggunakan barang haram tersebut. Ternyata Somi ini adalah anak yang sangat malang karena tidak pernah ada kasih sayang emaknya dan ayahnya selama ia hidup. Sehingga Somi berkunjung ke rumah Taisik di mana Somi merasa sangat aman dengan Taisik ini. Hal itu yang membuat Taisik merasa simpati kepada Somi, sehingga Somi menumpang tidur di rumah Taisik. Karena Taisik mengetahui kelakuan emaknya Somi yang senang menggunakan barang haram tersebut. Scene berpindah di mana terlihat pria mesum bernama Jung Seok sedang teleponan dengan kakaknya Man Seok. Mereka sedang menyusun strategi untuk menghabisi ibunya Somi karena telah mencuri narkoboy dari tangan mafia tersebut. Ketika Somi beranjak pulang, tiba-tiba ibunya sudah disekap dan disiksa oleh Jung Seok beserta gengnya. Dan akhirnya keduanya diculik dan dibawa kabur oleh mafia narkoboy tersebut. Hal itu disadari oleh Taisik karena rumahnya dibobol oleh para mafia tersebut demi meminta barang haram yang telah dicuri oleh emaknya Somi. Di sini sempat terjadi perkelahian antara intelijen Taisik melawan anak buah dari Jung Seok. Karena Taisik seorang intelijen yang sangat kuat, tanpa obat kuat maka anak buah Jung Seok tumbang. Ternyata usut punya usut, pada saat emaknya datang ke toko pegadaian, dalam tas kamera itu terdapat barang haram yang telah dicurinya. Sehingga Taisik ikut terlibat. Setelah mafia itu mendapatkan barang haramnya dari tangan Taisik, maka mereka langsung kabur dan meninggalkan handphone untuk tetap berkomunikasi dengan si jejengik Jung Seok. Terlihat sekali si Jung Seok ini sangat meremehkan kemampuan dari Taisik. Dia belum tahu bahwa Taisik adalah intelijen berdarah dingin yang sangat berbahaya.
Setelah itu, Tae-sik berusaha mengejar para mafia yang membawa emak-emak dancer itu dan si Xiaomi. Tetapi apa daya, meskipun ia seorang intelijen, dia tidak bisa mengejarnya karena para mafia tersebut menggunakan mobil. Scene berpindah di mana Tae-sik berusaha menelpon polisi dengan gaya coolnya untuk meminta bantuan agar para mafia tersebut ditangkap. Tetapi dengan inisiatifnya, ia berpikir bahwa ia akan bisa menyelesaikannya semua sendiri demi menyelamatkan Somi, orang yang paling ia sayangi. Diperlihatkan HP pemberian mafia itu berdering. Dan ternyata Tae-sik dimanfaatkan sebagai kurir narkoboy oleh para mafia jahanam tersebut. Kemudian ia disuruh memasuki mobil yang sudah disediakan oleh para mafia untuk mengantarkan barang haram narkoboy ke tempat tujuan. Dengan imbalan jika berhasil mengantarkan barang tersebut, maka emak-emak dancer atau mamaknya Xiaomi dan Xiaomi akan dikembalikan. Saat Tae-sik berhasil mengantarkan barangnya, tapi ternyata ia dijebak oleh mafia tersebut, termasuk si bos mafia gendut tadi. Karena diam-diam transaksinya telah dilaporkan polisi oleh rekannya sendiri, si Man Seok. Iya, itu dia jejenguknya. Sehingga para polisi mendeteksi keberadaan transaksi narkoboy tersebut. Dan terjadinya penggerbekan di markas mafia tersebut. Pada saat polisi menggerbek tempat tersebut, tiba-tiba Tae-sik terlihat shock karena melihat mobil yang ia gunakan terdapat mayat dari ibu Somi yang telah diambil organnya. Tae-sik berpikir Somi akan bernasib sama jika ia tidak cepat menanganinya. Pada akhirnya, para polisi berhasil menangkap Tae-sik dan bos mafia itu bisa kabur. Scene berpindah di mana sang kesatria Tae-sik sedang diinterogasi oleh polisi karena ia dianggap terlibat pada transaksi narkoboy tersebut. Namun tiba-tiba, dengan keahlian sebagai mantan seorang intelijen, dia berhasil kabur dari kantor polisi tersebut. 41분. Diperlihatkan di mana terlihat Somi sedang dikeluarkan dari mobil mafia dan dijemput oleh nenek-nenek misterius. Yang ternyata nenek-nenek tersebut adalah penampung anak-anak untuk dijual organnya atau dipekerjakan sebagai kurir narkoboy dan diperkerjakan di pabrik pembuatan heroin. Scene berpindah di mana Tae-sik sedang berusaha mencari Somi. Dengan keahliannya sebagai mantan intelijen, ia bisa mencium di mana letak mafia tersebut. Tiba-tiba, Tae-sik dan manusia licik yang bernama Man Seok bertemu di sebuah lift. Tetapi Tae-sik tidak menyadari bahwa dalang dari semuanya adalah Man Seok. Dan bahkan si Tae-sik tidak mengenal sama sekali si Man Seok ini. Di sini sempat terjadinya baku pukul antara Tae-sik dan Ram Roan yang ternyata jago bela diri, bahkan ia paling terkuat di geng tersebut. Tetapi dengan keahliannya, Ram Roan berhasil mengenakan bagian perut si Tae-sik. Kemudian sepertinya Ram Roan tertarik untuk mengadu mekanik dengan Tae-sik sehingga si Tae-sik dipancing lagi oleh para komplotan mafia tersebut dengan memberikan handphone untuk berhubungan dengan mafia tersebut. Dan akhirnya para mafia tersebut berhasil kabur. Scene berpindah di mana Tae-sik sedang kesakitan dan dibantu oleh mas-mas yang terlihat biasa untuk mengeluarkan peluru dalam perutnya. Tetapi menurut saya, mas-mas biasa ini adalah rekan intelijennya dahulu. Kemudian terlihat Tae-sik sangat kesakitan hingga pingsan dan ia flashback dengan kisah istrinya yang meninggal ditabrak orang yang tak dikenal hingga koin.
Hal itu yang merubah kehidupan Tae-sik sehingga Tae-sik terpuruk seperti sekarang ini dan menjadi berdarah dingin. Di sini aksi balas dendam kepada para mafia baru saja dimulai. Dengan Tae-sik menyukur rambutnya untuk menyusun strategi demi untuk meratakan semua penjahat mafia narkoba tersebut yang telah mencuri Somi. Scene berpindah di mana polisi Buser tiba-tiba saja menerjang mamang-mamang yang menunggangi kursi roda yang ternyata dia pura-pura terlihat pincang. Usut punya usut, mamang-mamang itu adalah jaringan mafia dari Man Seok yang ditugaskan untuk mengedarkan narkoba. Sehingga polisi berhasil menginterogasi si mamang-mamang tersebut. Dan akhirnya si mamang-mamang tersebut membongkar semua kedok dari Man Seok. Scene berpindah di mana Tae-sik sedang mengintai pergerakan para anak-anak yang ditugaskan sebagai kurir narkoba oleh para mafia tersebut. Sehingga Tae-sik berhasil menemukan sebuah lokasi pembuatan narkoba yang ternyata anak-anak itu dikerja paksa oleh Jung Seok atau adik dari Man Seok. Tetapi hingga saat itu Tae-sik masih belum menemukan Somi. Hal itu yang membuat Tae-sik murka dan akhirnya Tae-sik dengan kemampuan intelijennya berhasil meluluh lantahkan dengan mudah pabrik pembuatan narkoba tersebut. Termasuk si bebenguk Jung Seok yang berhasil disekapnya. Terlihat Tae-sik menghubungi Man Seok dan memberi ancaman jika Somi tidak dikembalikan maka adiknya yang bernama Jung Seok akan koit di tangannya. Tetapi Man Seok sangat marah karena adiknya mau dibunuh sehingga Man Seok memerintahkan untuk mencukil mata Somi. Dan akhirnya di sini diperlihatkan Jung Seok meninggoy dengan cara mengenaskan. Mampus lu bangke. Kemudian diperlihatkan di mana Somi akan dicungkil matanya oleh dokter ini. Iya, ini dia bebenguknya. Wah, ini scan paling sedih, cok. Di balik itu, polisi berhasil menggerbek markas penyimpanan anak-anak yang dicuri oleh para mafia tersebut. Scene berpindah di mana Tae-sik berhasil menemukan markas besar dari mafia yang dipimpin oleh Man Seok. Namun tiba-tiba Man Seok dengan angkuhnya menggelindingkan dua bola mata ke depan Tae-sik dan berkata anak itu sudah berada di surga. Hal itu yang membuat Tae-sik merasa murka dan sangat marah kepada para mafia tersebut dan akhirnya diratakan guys ya. Dan dengan sangat mudah diratakannya. Gila sih manusia ini kuat banget cok. Diperlihatkan si jejenguk kampret maling kundang Man Seok berhasil kabur. Tetapi dengan lihainya Tae-sik berhasil menembak ke ban dari Man Seok tersebut. Sehingga Man Seok tidak bisa kabur lagi. Hingga saatnya ajal dari Man Seok tersebut dijemput oleh Tae-sik. Ketika sesudah menghabisi semuanya, tiba-tiba Somi muncul dari belakang dan memeluk Tae-sik. 그쵸? 나 구하러 온 거 맞죠? Di sini Tae-sik sempat terbingung-bingung dan terheran-heran, termasuk saya juga bingung. Jadi mata yang ia lihat tadi adalah mata siapa? Karena Somi dalam keadaan yang normal-normal saja. Sehingga polisi berhasil melacak mereka dan menangkap Tae-sik.
Di akhir cerita, Taisik membelikan peralatan sekolah untuk Somi untuk terakhir kalinya dan ia berkata, "Peluk aku sekali lagi." 한 번만 안아보자. Ini sekian tersedih pokoknya, Cok. Kalian harus nonton film aslinya. Dan tamat.